Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Dalam minggu-minggu setelah tamparan itu, hidupku berubah seperti hari yang kehilangan matahari. Semua rutinitas berlangsung seperti biasa. Memasak, merapikan rumah, membayar tagihan, memenuhi undangan keluarga. Dari luar, aku masih istri yang setia. Senyum terkendali, langkah rapi, kata-kata sopan. Dari dalam, segala sesuatu retak. Ada lubang besar di mana kepercayaan dulu bernaung, dan dari lubang itu tumbuh tekad yang dingin. Aku belajar menahan amarah seperti orang menahan napas di bawah air. Di balik senyum, aku menimbang setiap gerakan, setiap kata, setiap peluang. Aku tahu emosi yang meledak hanya akan memberi mereka bahan untuk mengolok. Mereka suka melihatku runtuh. Mereka perlu melihatku rapuh untuk merayakan kemenangan. Jadi aku memilih strategi lain. Diam yang tajam seperti pisau. Diam yang mengumpulkan bukti, mengumpulkan kekuatan. Hal-hal kecil menjadi sumber informasi. Telepon yang tertinggal di meja makan, pesan singkat yang tak sengaja terlihat, jadwal yang berubah-ubah. Aku mengamati pola. Malam-malam ketika suamiku pulang terlambat, telepon yang disembunyikan saat kami berada di ruang keluarga, parfum asing yang menempel di selendang. Semua yang dulu kurasakan sebagai firasat, kini kubuktikan satu persatu. Mencatat, menyimpan, menyusun. Aku mulai merekonstruksi hidupku finansial. Selama bertahun-tahun aku bukan hanya istri. Aku mengelola anggaran rumah tangga, mengurus tagihan, bahkan ikut menandatangani beberapa dokumen penting. Tapi kata-kata, mengurus rumah, sering disalahpahami oleh keluarga besar sebagai pekerjaan yang tidak produktif. Kini terasa penting bagiku untuk menguasai bukan hanya hati, tetapi juga angka-angka yang menentukan kebebasan. Setiap kali suamiku tertawa di depan keluarganya, ada satu bagian kecil dalam diriku yang mencatat tanggal, tempat, wajah-wajah yang menonton. Aku mulai menghindari konfrontasi langsung. Alih-alih, aku menata reputasi baru untuk diriku sendiri di belakang layar, mengikuti kursus singkat bisnis online, membuka akun yang kuatur rapi, mempelajari hukum keluarga melalui artikel dan buku. Di malam-malam panjang, aku menulis rencana. Bukan rencana balas dendam spektakuler dengan ledakan dan teriakan, tapi rencana yang sistematis, yang merusak dari dalam, martabat, kredibilitas, dan kenyamanan yang selama ini mereka anggap sebagai kepastian. Suamiku tetap seperti biasanya, tersenyum, bercanda, dan tentu saja kembali ke pelukan perempuan itu. Kadang ia pulang membawa harum buket bunga yang sama yang pernah kuberikan padanya semasa awal pernikahan, seolah merayakan percobaan baru dalam hidupnya. Ia tak tersentuh oleh rasa bersalah. Bahkan tawa yang dulu manis kini berubah menjadi sesuatu yang memuakkan. Aku menyimpan rasa itu seperti bahan bakar. Di keluarga besarnya, segala sesuatu berjalan di atas ritual yang sama. Pameran prestise, komentar tentang nasib baik, dan lontaran sindiran yang dibalut pujian. Mereka punya aturan tak tertulis. Istri yang menuntut dianggap merepotkan, suami yang berbuat salah sering dimaklumi karena siapa yang tak tergoda. Mereka lebih memilih wacana kebanggaan ketimbang kebenaran. Itu memudahkan strategiku. Mereka tak terlalu peduli pada bukti, mereka peduli pada apa yang tampak. Jadi aku membuat apa yang tampak menjadi senjataku. Pertama, aku menyerang ruang mereka yang paling rapuh, citra. Aku memoles diri agar tak mudah diabaikan. Penampilan bukan untuk suamiku, bukan untuk pelakor, tetapi untuk dirinya sendiri, agar setiap orang yang menatapku tak lagi menganggapku lemah. Rambutku dirawat, pakaian dipilih dengan cermat, gerakku menjadi lebih tegas. Hal-hal sederhana itu membuat tatapan orang berubah dari meremehkan menjadi menilai ulang. Ada kedinginan baru dalam senyumku, bukan pasrah melainkan perhitungan. Kedua, aku menguatkan jaringan. Selama ini aku hidup terkotak-kotak di antara rumah dan keluarga suami, berinteraksi dengan orang-orang yang sudah terbentuk opininya. Aku mulai merenggang dari pola itu secara halus,
menghadiri acara komunitas, ikut kelas, menjalin relasi dengan tetangga yang lebih muda, bahkan sekadar bertukar senyum dengan pemilik toko kelontong. Dalam jaringan baru itu, aku menemukan penghargaan yang tak kusangka. Kata-kata pujian atas ketekunan, perhatian tulus tanpa syarat, simpati yang bukan sekadar basa-basi. Dukungan itu adalah bahan bakar nyata, bukan sandiwara di ruang tamu keluarga suami. Ketiga, aku mulai mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Foto-foto yang dikumpulkan tanpa pameran, catatan tanggal, pesan yang disimpan, kwitansi makan malam di restoran yang tidak kuhadiri. Semua itu kuarsipkan rapi. Bukan untuk melontarkannya seperti bom di tengah pertemuan keluarga, tapi untuk waktu yang tepat, ketika kebenaran akan lebih pedih jika muncul perlahan dan pasti. Ada seni dalam menunggu. Ada kekuatan dalam menunggu. Di bawah itu semua, ada transformasi batin yang tak kasat mata. Rasa malu yang awalnya menempel seperti noda, perlahan berubah menjadi amarah yang dijinakkan menjadi tekad. Aku tak lagi menilai diriku dari pria yang memilih berkhianat. Aku mulai menilai dari kapasitasku untuk bertahan dan merancang hidup baru. Ada perasaan aneh, kehilangan yang diubah menjadi pembelajaran. Setiap malam aku tidur dengan punggung tegak, bukan karena tak terluka, tetapi karena aku tidak mau lagi tidur sebagai orang yang sama. Suatu hari, saat mereka merayakan ulang tahun anggota keluarga besar, aku datang seperti biasa, tampilan sempurna, senyum terkendali. Di antara kue yang mewah dan musik latar yang riuh, suamiku dan pelakor berdiri seperti pasangan yang baru mendapat restu. Mereka berbagi tawa, sahabat-sahabatnya melontarkan komentar yang penuh pengertian palsu. Semua aturan lama seakan melindungi mereka dari konsekuensi. Namun di meja lain, orang-orang yang kukenal baru-baru ini, tetangga yang sering kutolong saat listrik padam, pemilik workshop yang kuteruskan order kecil, teman kursus, datang dan memberi perhatian sederhana. Mereka tidak berpesta dalam kebohongan. Mereka memperhatikan, mereka memberi ruang. Beberapa dari mereka menatapku dengan hormat, tanpa rasa ingin tahu yang menghina. Itu membuat perbedaan. Langkahku selanjutnya adalah memperkuat posisi ekonomiku. Dengan dana kecil yang kugunakan dari tabungan sendiri, uang yang selama ini kuanggarkan untuk masa depan keluarga, aku mulai menanam benih usaha kecil. Bukan skema cepat, melainkan usaha yang dibangun atas keahlian dan ketekunan. Produk kecil, pemasaran sederhana, pelayanan jujur. Bukti paling nyata bahwa aku mampu mandiri adalah ketika invoice pertama masuk, dan aku membayar sendiri tagihan listrik tanpa meminta bantuan. Kepuasan itu tak tergantikan. Perlahan, kabar tentang usahaku tersebar. Bukan lewat gosip keluarga, melainkan lewat testimoni pelanggan yang puas. Mereka bukan orang-orang yang peduli pada kemewahan, tetapi mereka menghargai kerja keras. Dalam komunitasku yang baru, rasa hormat tumbuh bukan karena saya istri siapa, tetapi karena aku mampu membuat sesuatu sendiri. Itu menggerus narasi lama, bahwa aku hanyalah aksesori sosial. Sementara itu, suamiku semakin tenggelam dalam rutinitas pengkhianatan yang dipelihara oleh keluarga. Ia tertawa, membeli barang mewah, berlagak tak terganggu. Tapi ada retakan kecil di kebanggaannya. Ia mulai menontonku dari kejauhan dengan mata yang asing, tak lagi sepenuhnya penuh percaya diri. Mungkin karena aku berubah. Mungkin karena rumor kecil tentang usahaku mulai sampai ke telinga beberapa orang yang juga menghormatinya. Bagaimanapun, sesuatu mulai bergeser, lambat, tapi pasti. Ada juga saat-saat ketika aku hampir menyerah. Saat mendengar tawa suamiku, saat melihat pelakor berdiri di sampingnya, saat keluarga terus memihak. Air mata datang tanpa permisi. Namun aku belajar membiarkan mereka datang, lalu pergi. Menangis dalam kesendirian menjadi ritual pembersihan. Itu tidak membuatku lemah. Itu membuatku manusiawi. Dari situlah aku mendapatkan energi baru. Dalam kepasrahan yang dipilih, aku menemukan arah. Balas dendam yang kubayangkan bukan amoralitas kriminal, bukan mempermalukan di jalanan atau meneror. Aku memilih balas yang berkelas, mengembalikan harga diri yang hilang, merancang hidup yang tak lagi tergantung, memaksa mereka merasakan konsekuensi sosial dari kebohongan mereka. Aku ingin mereka menyesal bukan karena aku menghancurkan mereka, tetapi karena aku menunjukkan bahwa hidup tanpa integritas adalah rumah tak terurus yang lama-lama runtuh. Akhir bab ini menutup dengan satu gambaran. Aku duduk di meja kecil di kamar, lampu temara menyoroti rencana-rencana yang kutulis.
Sepucuk surat rapi dengan catatan tanggal, folder berisi bukti-bukti, dan rekening usaha yang mulai berdetak. Semua tersusun seperti strategi. Di luar, hujan lagi turun, membawa aroma tanah yang sama seperti sore itu pertama kali semuanya pecah. Hujan itu kini terasa berbeda, bukan lagi sebagai latar kesedihan, melainkan sebagai ritme kerja, membasuh yang lama dan menyuburkan yang baru. Dan aku menunggu momen yang tepat untuk mengubah semuanya menjadi kenyataan. Perubahan yang kumulai tidak terjadi dalam semalam. Ia butuh disiplin, sabar, dan akal yang dingin. Setiap langkah dipikirkan seperti bidak catur, bukan untuk menang dalam satu gerakan, tapi untuk memaksa lawan ke posisi yang tak menguntungkan. Aku tak lagi mengejar amarah, aku mengejar hasil. Hasil yang membuat mereka menanggung malu karena pilihan mereka sendiri. Langkah pertama yang kuketatkan adalah batasan. Aku menutup pintu-pintu kecil yang dulu selalu terbuka untuknya. Akses penuh ke rekening bersama, wilayah personal di telepon, dan kebiasaan-kebiasaan yang membuatku rentan. Permintaan kecilnya untuk pinjam uang, kubalas dengan penolakan yang tegas namun tenang. Saat ia bertanya, aku menatap tanpa memberi penjelasan bertele-tele. Ketenanganku membuatnya gelisah. Ia terbiasa tak mendapat tantangan, bukan penolakan. Dalam kegelisahan itu, ia membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya, aku memupuk jaringan legal. Aku berkonsultasi dengan pengacara yang ramah namun profesional. Bukan untuk berperang, tapi untuk menyiapkan langkah-langkah yang sah. Dokumen pernikahan kami kubaca ulang, hak dan kewajiban yang selama ini kabur menjadi jelas di mataku. Pengetahuan hukum memberiku kenyamanan yang aneh, bahwa ada struktur, aturan yang bisa kupakai untuk melindungi diriku. Perlahan, aku menata semua bukti dalam format yang tak bisa disangkal. Salinan pesan, rekaman panggilan, dan bukti finansial yang menunjukkan ketidakjujuran. Di luar itu, aku terus mengembangkan usaha kecilku. Semakin usaha itu tumbuh, semakin banyak pelanggan yang bicara. Mereka bukan sekadar konsumen, beberapa menjadi saksi, orang-orang yang melihatku bekerja, yang tahu bagaimana aku menangani masalah, yang tahu aku bukan wanita lemah yang ditampakkan keluarga besar. Testimoni mereka bagai cermin yang memantulkan versi diriku yang tak tergoyahkan. Kabar tentangku mulai menyebar di lingkungan yang benar-benar berbeda. Bukan sekadar gosip rumah mewah, tapi dalam komunitas yang menghargai kerja keras. Pada malam-malam tertentu, aku kembali ke kamar yang sepi dan memeriksa alat bukti yang kucatat. Ada kenikmatan dingin saat melihat setiap tautan yang kususun terhubung. Betapa rapuhnya kebohongan ketika disusun menjadi pola yang jelas. Ada satu pola yang selalu muncul. Kebiasaan suamiku menyembunyikan hal-hal kecil yang kemudian menjadi besar. Pola itu kini kucatat dengan kesabaran ilmuwan. Setiap data menambah kemungkinan bahwa kebenaran akan terbuka. Kesempatan pertama datang saat acara amal di sebuah hotel bergengsi, acara yang dihadiri banyak orang berpengaruh dari lingkungan keluarga kami. Suamiku dan pelakor dijadwalkan hadir sebagai pasangan yang tampak harmonis. Keluarganya menaruh harap bahwa malam itu akan menjadi bukti bahwa segala hal baik-baik saja. Aku memutuskan hadir bukan untuk konfrontasi frontal, tapi untuk bermain peran yang telah lama kususun. Istri yang anggun, mandiri, dan tak tergoyahkan. Di balik itu, aku menggerakkan jaringan kecilku. Seorang sahabat baru, pemilik kafe yang tak pernah berkhianat padaku, membantuku memastikan informasi tertentu tersebar secara halus di acara itu. Bukan skandal besar, melainkan sekadar bisik-bisik yang kemudian menjadi perhatian. Di era yang salah, desas-desus bisa menghancurkan lebih dari bukti formal. Namun aku tak mau bergantung semata pada bisik-bisik. Aku butuh jejak yang jelas. Malam itu, acara berlangsung meriah. Lampu-lampu kristal memantulkan kilau para tamu, musik orkestrasi mengalun lembut. Mereka bergerak seperti binatang yang terbiasa pada ritual, tawa mereka terasa seperti spons yang menyerap emosi. Aku melangkah masuk dengan tenang, menjaga jarak, mengamati wajah-wajah yang dulu menatapku sinis. Beberapa menoleh, lalu menutup kembali, mereka tidak siap menghadapi sesuatu yang nyata. Di saat yang tepat, sebuah pesan singkat terlempar ke grup tamu, foto dokumentasi yang tak sengaja menangkap momen suamiku bersama pelakor di restoran tertentu beberapa minggu lalu, lengkap dengan bukti pembayaran. Foto itu bukan diambil olehku. Itu berasal dari relasi usaha yang pernah dilayaniku. Ketika mereka membuka gambar itu, ruangan kecil di sekitar meja kami menjadi riuh. Mata yang tadinya datar kini menyelinap cari,
menghubungkan titik-titik yang selama ini mereka abaikan. Beberapa wajah memerah, beberapa mencoba menekan reaksi mereka. Reaksi tidak langsung meledak menjadi kecaman terbuka. Kebanyakan tamu memilih diam, menilai, menimbang risiko. Namun bagi keluarganya, yang terbiasa melindungi, ada ketegangan yang baru. Mereka mulai membagi pandangan di antara mereka sendiri. Bisik-bisik berganti jadi tatapan tajam. Bukan karena mereka peduli pada kebenaran, tetapi karena citra mereka, yang selama ini mereka banggakan, mulai retak oleh bukti-bukti kecil yang kini muncul di ruang publik. Susulannya tidak berhenti di situ. Seorang klien usaha menulis ulasan yang menyebutkan betapa profesionalnya aku menangani masalah. Secara implisit menegaskan bahwa aku mampu mengelola hidup sendiri. Beberapa influencer lingkungan yang kukenal membagikan cerita positif tentang usaha kecilku, menjadikan namaku semakin terlihat di lingkaran yang berbeda. Dalam minggu-minggu berikutnya, isu pribadi kami tidak lagi hanya menjadi urusan dalam ruang keluarga. Ia mulai beresonansi di komunitas yang lebih luas. Di rumah, suasana berubah. Suamiku yang dulu selalu tertawa lepas kini sering termenung. Tawa yang dulu bulat berubah menjadi hening yang penuh perhitungan. Ia mulai mempertanyakan beberapa keputusan kecil, mulai menuntut penjelasan tentang rekening, menanyakan sumber uang yang tak pernah ia sukai. Ia mencoba mengontrol, namun tangan-tangannya terlihat gemetar ketika ia menyadari bahwa kendali yang pernah ia miliki perlahan terlepas. Pelakor tetap hadir, tetap berlagak biasa. Namun rona percaya dirinya mulai pudar ketika orang-orang yang dulu hanya tersenyum kini menatapnya dengan kebingungan. Tidak semua orang langsung memihak, tapi garis dukungan yang tadinya satu arah mulai terbagi. Itu bukan kemenangan penuh, namun cukup untuk menimbulkan retakan kecil di menara mereka. Hujan turun pelan sore itu, menimpa atap rumah besar keluarga suamiku. Halamannya dipenuhi mobil-mobil mewah, aroma parfum mahal bercampur dengan bau tanah basah, membentuk campuran yang aneh dan sesak di dada. Di dalam rumah, suara tawa dan percakapan bergema seperti tak ada ruang untuk kesedihan. Tapi di sudut ruang tamu, aku berdiri diam, membeku, di tengah hiruk-pikuk itu, dengan tangan dingin dan jantung berdetak tak beraturan. Hari itu seharusnya menjadi hari kebahagiaan. Pertemuan keluarga besar setelah sekian lama. Semua orang berdandan rapi, menampilkan wajah terbaiknya, menyembunyikan retak yang mereka punya. Aku pun begitu. Di balik kebaya yang kupakai, ada tubuh yang lelah menahan luka, dan senyum yang kupaksakan agar terlihat normal. Namun dari jauh, mataku menangkap sesuatu, atau mungkin seseorang, yang seharusnya tidak berada di sana. Seorang wanita muda dengan gaun berwarna lembut, berdiri di samping suamiku, tersenyum begitu manis. Wajahnya lembut, suaranya kecil, tapi sorot matanya tajam seperti pisau yang pernah memotong tenangku. Dia pelakornya. Perempuan yang diam-diam mengambil waktu, perhatian, dan akhirnya cinta suamiku. Perempuan yang sudah kucium baunya di baju suamiku, yang kulihat pantulannya di mata lelaki itu setiap malam, dan yang kini berdiri gagah di rumah keluarga kami seolah dia punya hak yang sama. Tak ada yang tahu aku tahu. Mereka semua melihatku sebagai istri yang sabar, ibu rumah tangga yang sempurna, menantu yang tak pernah melawan. Tapi sore itu, semua topeng mulai retak. Aku menatap ke arah suamiku, lelaki yang dulu kucintai dengan seluruh ketulusan yang kumiliki. Dia tampak nyaman berdiri di sana. Begitu bangga memperkenalkan si perempuan itu pada keluarga. Tak ada raut bersalah di wajahnya. Hanya tawa, dan kebanggaan yang membuat darahku mendidih. Aku menunduk, mencoba mengendalikan napas. Tapi dunia seakan berputar. Suara tawa mereka menampar telingaku, dan di dada ini tumbuh rasa asing. Bukan hanya cemburu, tapi lebih dalam. Rasa dikhianati yang menembus tulang. Seorang tante dari pihak suamiku menghampiri mereka dan menepuk bahu si pelakor dengan senyum lebar. Katanya, wanita itu cantik, pantas berdiri di samping lelaki tampan seperti suamiku. Semua tertawa lagi. Suara itu seperti gemuruh di kepalaku. Aku ingin berteriak, ingin menghentikan waktu, ingin menyeret wanita itu keluar. Tapi langkahku berat. Bukan karena takut, tapi karena rasa malu. Malu karena ternyata aku bukan lagi istri yang dihormati. Aku hanyalah pajangan yang dipertontonkan untuk kesempurnaan palsu keluarga mereka. Di tengah keramaian itu, mata si pelakor menatapku. Sebentar saja, tapi cukup untuk menyalakan api dalam diriku. Senyumnya samar,
Bibirnya bergetar seperti hendak berkata sesuatu. Tapi tak perlu suara pun aku tahu. Dia merasa menang. Tanganku mengepal. Aku ingin melangkah pergi, tapi langkah pertama terasa seperti menyeberang jurang. Aku menatap mereka sekali lagi. Suamiku, dengan tawa yang tak lagi kukenali, dan perempuan itu, yang kini berdiri semakin dekat dengannya. Aku memalingkan wajah, menelan ludah yang terasa seperti batu. Di kepalaku, semua kenangan berputar cepat. Hari-hari ketika aku memasak untuknya, mencuci bajunya, menyiapkan kopi setiap pagi. Saat dia pulang larut dan aku berpura-pura tak curiga. Saat dia bilang hanya sibuk kerja, padahal ternyata sedang makan malam dengan perempuan lain. Semua berputar seperti film yang tak mau berhenti. Sore itu, aku ingin lenyap dari sana. Tapi takdir tidak sebaik itu padaku. Ketika acara semakin ramai, suamiku memanggilku dari jauh, menyuruhku mendekat. Semua mata menatapku. Aku berjalan perlahan, menunduk sedikit, mencoba tetap tenang. Aku merasa seperti pemain sandiwara dalam kisah yang tak kuminta. Dan di tengah ruang itu, di hadapan keluarga besar, di antara tawa, musik, dan lampu mewah, si pelakor melangkah mendekat. Tubuhnya ramping, gerakannya lembut, tapi tatapannya menghina. Ia berhenti tepat di hadapanku. Suasana mendadak hening. Semua mata beralih menatap kami berdua. Sebelum aku sempat bernapas, tangannya melayang. Suara tamparan itu menggema, keras, menyayat udara yang tadinya penuh tawa. Kepalaku menoleh ke samping, kulit pipiku terasa panas dan perih. Aku membeku. Suara napas tercekat terdengar dari beberapa orang, tapi yang paling jelas adalah suara tawa suamiku sendiri. Ia tertawa, keras, seolah melihat hal lucu di tengah penghinaan itu. Aku tak menjerit, tak menangis. Tubuhku hanya berdiri kaku seperti patung yang kehilangan jiwanya. Dalam kepalaku, waktu berhenti. Semua suara menghilang, hanya ada gema tamparan itu yang terus mengulang-ulang, menembus dadaku. Aku menatapnya. Suamiku, lelaki yang dulu berjanji melindungi. Dia tertawa tanpa rasa bersalah, sementara tangan si pelakor masih menggantung di udara, dengan wajah puas yang tak bisa kulupakan. Luka di pipi tak seberapa dibanding luka di hati. Tapi lebih sakit lagi adalah pandangan orang-orang. Tatapan penuh bisik-bisik, seolah aku yang bersalah. Seolah aku pantas ditampar karena tidak cukup sempurna untuk mempertahankan suamiku. Aku ingin pergi, tapi kaki ini menolak. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Hanya air mata yang nyaris pecah, namun tertahan karena gengsi terakhir yang masih tersisa. Dalam diam, aku tahu satu hal, tamparan itu bukan akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Karena sore itu, di tengah rasa malu dan penghinaan, ada sesuatu dalam diriku yang pecah. Dan dari serpihan itu, lahir niat baru. Aku akan membuat mereka menyesal. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan yang akan mereka tangisi sendiri. Dan mulai saat itu, setiap napas yang kuambil hanya untuk satu tujuan, membalas. Sementara itu, aku menerima surat resmi dari pengacara, bukan ancaman, tetapi pemberitahuan hak-hak, opsi mediasi, dan kemungkinan jalur hukum jika diperlukan. Surat itu kubaca dengan tenang. Ia memberi rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pengetahuan bahwa ada jalur yang bisa ditempuh membuat langkahku lebih terencana. Aku tak lagi sekadar meracik rasa sakit menjadi rencana. Aku menempatkan rencana itu dalam kerangka hukum dan sosial. Di malam-malam sendu, aku duduk menatap cermin. Wajahku yang dulu menyimpan lecet kini bersinar dengan sesuatu yang baru, ketegasan. Luka-luka itu bukan lagi memori yang melumpuhkan, melainkan tanda bahwa aku berhasil melewati sesuatu yang menghancurkan. Ada ketenangan di sana, bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena aku tahu arah yang kutuju. Aku tidak lagi menunggu suamiku datang membawa pengakuan. Aku membuat kesempatan untuk dirinya sendiri bertanggung jawab. Bab ini ditutup dengan visual yang sederhana namun penuh makna. Kertas-kertas bukti yang kususun rapi di meja, lampu meja yang menerangi rencana, dan bayangan suamiku yang muncul di pintu. Sebuah bayangan yang kini tampak kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di luar, hujan perlahan reda, meninggalkan udara yang lebih bersih. Di dalam, napasku tetap tenang, menunggu babak berikutnya dari permainan yang kususun perlahan.
Tekanan yang kujaringkan perlahan berubah menjadi gelombang yang memecah permukaan tenang keluarga itu. Sekarang bukan lagi soal sekadar gosip atau bisik-bisik. Ini soal reputasi yang berbayar mahal oleh kenyataan. Setiap orang yang pernah mengalihkan pandangan kini dipaksa untuk memilih, mempertahankan kebohongan demi kepentingan sosial, atau mengakui retakan yang menganga di balik topeng kemewahan. Di salah satu pertemuan keluarga yang diadakan dengan alasan reuni kecil, suasana kian renggang. Para tetua berkumpul dengan ekspresi waspada, seolah menimbang risiko berbisik di antara kursi-kursi mewah. Beberapa sepupu yang biasa bergaya santai kini menghindari tatapanku. Namun ada pula yang tak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Tatapan mereka berbicara, ada simpati yang dipilih secara rahasia, ada rasa bersalah yang tak lagi dapat ditopang oleh pembelaan buta. Suamiku berusaha menahan serangkaian konsekuensi sosial itu dengan sikap meremehkan, tetapi retaknya tak bisa disembunyikan. Ia lebih sering pulang larut tanpa alasan jelas. Teleponnya berdering di waktu-waktu yang canggung, dan ada kegelisahan di matanya yang tak bisa ia sembunyikan dengan tawa. Ada malam ketika kulihat ia berdiri di jendela, menatap ke arah lampu kota, seolah mencari tempat untuk menyembunyikan malu yang kini mengikatnya. Keluarga besarnya, yang semula lengkap dalam rangka perlindungan satu sama lain, mulai terpecah. Ada yang berpegang pada citra lama, menutup mata pada bukti-bukti yang berhamburan. Ada pula yang memilih menghindar, tak mau terseret dalam badai reputasi. Pilihan-pilihan itu meninggalkan ruang kosong di meja-meja makan, kursi yang tak lagi diduduki, dan tawa yang meninggi menjadi renggang. Pada sisi lain, hidup baruku semakin berdenyut. Usahaku yang semula kecil kini mendapat perhatian dari klien yang lebih besar. Info yang kukirim perlahan membesar, dan arus kas yang semula tipis kini menunjukkan pergerakan yang meyakinkan. Kemandirian finansial memberi ruang bagiku untuk mengambil keputusan yang sebelumnya mustahil. Saat aku melihat rekening yang menampilkan angka-angka stabil, ada perasaan kebebasan yang tak ternilai. Bukan sekadar uang, tetapi hak untuk menentukan arah hidup tanpa bergantung pada laki-laki yang mempermalukanku. Langkah hukum juga mulai berproses. Pengacara yang kupilih bekerja sistematis. Surat-surat resmi, peringatan, dan opsi mediasi yang ditawarkan pihak keluarga. Mereka mencoba meredam implikasi publik, menawarkan jalan tengah yang menguntungkan bagi citra mereka. Namun aku sadar bahwa mediasi tanpa pengakuan publik tak berarti apa-apa. Pengampunan yang diberikan di balik pintu tertutup hanyalah cara lain bagi mereka untuk mengembalikan status quo, tanpa mempertanggungjawabkan rasa sakit yang mereka timbulkan. Di satu kesempatan, keluarga besar mengundangku ke meja perundingan formal, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menutup. Mereka menawarkan kompensasi sosial. Pengakuan yang disulap menjadi wacana bahwa semua itu hanya salah paham. Mereka memakai kata-kata halus, namun maksudnya jelas, biarkan semuanya berlalu, jangan rusak nama baik keluarga. Tawaran itu disampaikan dengan sopan, namun ada tekanan implisit yang terasa seperti belenggu. Aku menimbang pilihan itu dengan dingin. Uang dan pengakuan semu bisa memperbaiki tampilan, namun tidak menyembuhkan harga diri yang dicabik. Penerimaan itu berarti aku setuju menjadi bagian dari sandiwara yang lama, menyembunyikan fakta demi kenyamanan mereka. Pilihanku adalah mempertahankan integritas yang tak dapat dibayar dengan kompensasi material. Karena di balik setiap rupiah yang mereka tawarkan terdapat kondisi yang mengikat, keheningan. Di ruang-ruang itu, aku merasa berat seperti batu yang mengapung di lautan. Ada godaan untuk memilih jalan mudah, memulihkan kenyamanan, kembali ke rutinitas, melupakan sakit. Namun memori tamparan itu tetap tajam. Ia bukan sekadar luka fisik, melainkan simbol penghinaan yang tak pantas untuk dilupakan. Menerima uangnya akan menormalisasi tindakan mereka. Aku menolak menjadi bagian dari normalisasi itu. Keputusan untuk menolak mediasi memecah suasana. Keluarga yang menawarkan kompromi kini memandangku sebagai ancaman, bukan korban. Mereka melabeliku keras kepala, merepotkan, bahkan narsis karena menuntut terlalu banyak. Ada bisik-bisik yang menyudutkanku, upaya menghancurkan kredibilitasku di mata orang-orang yang masih ragu. Namun di antara gelombang itu, beberapa orang yang kupikir tak akan berpihak menemuiku secara diam-diam. Mereka memberi pengakuan, saran, bahkan 1-2 komentar yang menunjukkan bahwa mereka berpikir ulang. Itu bukan kemenangan besar, tetapi cukup untuk menahan langkah. Semakin aku menolak kompromi, semakin jelas bahwa ini bukan masalah yang bisa selesai hanya dengan satu gerakan. Ia berkembang menjadi peperangan dua dunia,
Dunia sosial yang dipenuhi topeng dan dunia hukum yang penuh bukti. Aku memilih jalan kedua, mendokumentasikan semua bukti dengan lebih rapi, memastikan bahwa setiap klaim memiliki dasar yang kuat. Ada kenyamanan di logika itu. Dengan bukti, bukan emosi semata, aku dapat memaksa implikasi serius terhadap para pelakunya. Pada saat yang bersamaan, beban emosional semakin menekan. Ada hari-hari ketika rasa sepi menyerobot, dan memori tentang rumah yang pernah hangat kini terasa asing. Ada momen ketika aku merindukan masa-masa sederhana. Tawa tanpa agenda, sentuhan yang tulus. Rindu itu bukan untuk suamiku, melainkan untuk versi hidup yang dulu kukira nyata. Menghadapi fakta bahwa ilusi itu runtuh adalah proses penyembuhan yang menyakitkan. Namun di balik retakan itu, aku menemukan satu kekuatan. Solidaritas kecil yang tak terduga. Orang-orang dari komunitas baruku, pelanggan, teman kursus, tetangga, mulai menunjukkan dukungan yang nyata. Testimoni terbuka, rekomendasi, dan panggilan yang menanyakan kabarku. Mereka bukan sekadar kata manis. Mereka menjadi jaringan sosial yang menjaga reputasiku dan memberi ruang untuk berkembang. Dalam solidaritas itu, aku menemukan martabat yang hilang. Konsekuensi sosial dari pengungkapan fakta mulai terasa signifikan. Perusahaan mitra keluarganya mempertimbangkan ulang kerjasama, beberapa undangan resmi dicabut, dan simpati publik, yang awalnya setengah hati, mendapat arah. Kekuatan uang dan status mulai tergesek oleh logika dan moral yang tak lagi bisa disalahkan dengan mudah. Suamiku merasakan tekanan itu. Walau ia masih berusaha tampak kuat, langkahnya semakin ragu. Titik balik kecil terjadi ketika salah satu saksi yang sebelumnya enggan bicara memutuskan untuk memberikan pernyataan tertulis yang mendukung klaimku. Ia mengungkapkan pengalaman yang selama ini disimpan, memberi warna baru pada bukti-bukti yang kukumpulkan. Pernyataan itu memicu efek domino. Beberapa pihak lain yang takut dengan tekanan keluarga kini mulai mempertimbangkan dampak reputasi mereka sendiri. Kebenaran memiliki keunikannya sendiri dalam menyebar, bukan seperti api liar, tetapi seperti angin yang lama-lama mengikis struktur yang dibangun di atas rekayasa. Di malam yang sunyi, ketika lampu kota memantulkan garis-garis tipis di jendela, aku duduk kembali menata dokumen-dokumen. Ada rasa lelah yang menempel, namun juga kepuasan yang lembut karena langkah-langkahku bukan sekadar emosi. Mereka nyata, tertulis, dapat dibuktikan. Aku mengingat kembali dirinya yang tertawa saat tamparan dulu, tawa yang kini jarang terjadi. Ada perasaan pahit melihatnya tereduksi menjadi bayangan tukang tawa yang kehilangan panggung. Bab ini ditutup dengan satu gambaran dramatis. Sebuah amplop tebal di atas meja, berisi pernyataan saksi-saksi, bukti transaksi, dan foto-foto yang disusun rapi, seperti batu bata yang telah kukumpulkan untuk membangun tembok pertanggungjawaban. Di ambang pintu, tersisa pilihan, melanjutkan jalur hukum yang akan menuntut pengakuan publik, atau menerima jalan damai yang kembali mengekang kebebasan. Napasku tetap tenang, keputusan belum diambil. Aku tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan bukan hanya nasib pernikahanku, tetapi juga harga diri yang kupertaruhkan sejak awal. Keputusan untuk melanjutkan jalur hukum mengubah ritme hidup kami menjadi denyut yang keras dan tak kenal ampun. Pengacara mengurus dokumen, saksi-saksi diberi pengarahan, dan laporan-laporan yang dulu tersembunyi kini diserahkan ke meja resmi. Proses itu bukan drama instan. Ia adalah ritus panjang yang memaksa semua pihak, aku, suamiku, keluarga, dan pelakor, untuk menghadapi konsekuensi nyata di bawah aturan yang tak bisa lagi diubah oleh senyum manis atau tawa yang menyakitkan. Kabar kasus itu merembes keluar, bukan karena niatku untuk membuat sensasi, tetapi karena jejak administratif yang tak mungkin disembunyikan. Media lokal mengendus cerita tentang rumah tangga bergelimang kemewahan yang mengalami retakan. Berita itu tidak langsung bombastis. Ia hadir seperti catatan fakta, nama, tanggal, dan dokumen. Reaksi publik mulai muncul secara bertahap. Beberapa simpati, beberapa kecaman, dan banyak perhitungan sosial yang tiba-tiba berubah arah. Orang-orang yang dulunya mengangkat kepala ketika melewatiku kini menunduk ketika nama keluarga tersebut disebut. Di pengadilan, ruang sidang terasa dingin. Lampu yang menyorot meja hakim menegaskan aura formalitas yang menyingkap segala seni berbohong. Dokumen demi dokumen dibacakan, bukti demi bukti dipaparkan. Saksi-saksi dipanggil, beberapa memberi pernyataan yang jelas dan berani, beberapa lain menarik diri di saat terakhir. Ada ketegangan yang tak terlihat. Keluarga suamiku berusaha menutup borok dengan segala cara,
Sementara aku berdiri di sisi yang sepi namun terpaut pada bukti yang kuat. Suamiku hadir, bukan sebagai pria gagah yang dulu ku kenal, melainkan sebagai laki-laki yang mencoba mempertahankan citra di hadapan pihak berwenang. Raut wajahnya berubah-ubah. Ia tampak pucat ketika fakta-fakta yang selalu dilindunginya dipaparkan di depan umum. Tawa yang dulu menjadi senjata kini hilang. Yang tersisa hanya napas pendek dan tatapan kosong. Aku mengamati perubahan itu tanpa sukacita. Kesedihan yang kudapatkan bukan untuknya sebagai individu, melainkan sebagai saksi akan runtuhnya dunia yang dibangun di atas kebohongan. Proses hukum menuntut lebih dari bukti legal. Ia menuntut stamina psikologis. Ada hari-hari ketika prosedur administrasi menyita waktu, ada bulan-bulan ketika jadwal sidang memecah ritme usaha kecilku. Namun dalam setiap keruwetan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Kebebasan yang perlahan tumbuh ketika aku melihat respons publik beralih. Tidak semua orang langsung percaya kepadaku. Namun mereka mulai memberi ruang untuk keraguan atas versi keluarga suamiku. Di lingkungan yang lama, reputasi mereka retak. Di lingkungan baru, namaku mulai muncul sebagai contoh perempuan yang memilih bertindak secara terstruktur dan tak emosional. Dampak finansial mulai terasa. Beberapa mitra bisnis milik keluarganya menahan hubungan, menimbang risiko reputasi. Aliran hadiah dan undangan resmi yang sebelumnya mengalir deras kini meredup. Itu tak langsung membuatnya miskin, tetapi efeknya memengaruhi aura tak terganggu yang selama ini menyelimuti mereka. Sebaliknya, usahaku menunjukkan pertumbuhan stabil. Aku menerima klien baru, pesanan bertambah, dan keuangan keluargaku yang mandiri memberi rasa aman yang tak tergantikan. Keamanan itu membentuk dasar keputusan-keputusan yang lebih berani. Tekanan keluarga kepada suamiku tak berhenti. Ia menghadapi tudingan bukan hanya dari publik, tetapi dari saudara-saudaranya sendiri yang mulai menghitung risiko. Ada calon pembicaraan bisnis yang dibatalkan, undangan kenegaraan yang dicoret, dan hubungan sosial yang merenggang. Mereka merasa darurat menjaga nama baik, tetapi nama baik yang mereka maksud kini tak hanya soal tampilan, melainkan soal kebenaran yang mungkin terungkap lebih luas. Ketegangan ini meresap ke dalam rumah. Pertemuan keluarga semakin jarang, pembicaraan di meja makan berubah menjadi soal strategi sosial, bukan kehangatan. Sementara itu, pelakor yang dulu berdiri tegap di hadapan keluarga kini menunjukkan wajah lain. Ia sering terlihat sendirian di pojok acara. Wajahnya memudar seperti cat yang terkikis hujan. Tidak semua orang membenci dirinya. Beberapa orang yang pernah memujinya kini menatap dengan rasa ingin tahu yang tidak simpatik. Hidupnya yang dulu tampak mulus kini terganggu oleh realitas. Reputasi adalah mata uang sosial yang mudah lenyap jika dibangun di atas luka orang lain. Namun aku tidak merasa puas oleh keruntuhannya. Ada rasa getir karena kecenderungan manusia untuk menghancurkan tanpa memberi kesempatan penebusan. Di balik proses itu semua, ada keretakan personal yang paling berat. Anak-anak, jika ada, atau rutinitas rumah tangga yang harus kukunci agar tidak hancur. Aku menjaga keseharian dengan cermat, memastikan rumah tetap berfungsi, makanan tetap tersedia, dan suasana rumah tidak menjadi arena sirkus. Keputusan hukum tak berarti aku melupakan tugas-tugas kecil yang selama ini menjadi pegangan hidup. Sebaliknya, aku menempatkan prioritas, menjaga harga diri, menjaga martabat, dan menjaga masa depan yang lebih aman. Ada momen ketika segala tekanan itu terasa terlalu berat. Malam-malam ketika aku menutup mata, mimpi-mimpi tentang rumah yang runtuh datang menghampiri. Ada rasa sepi yang berat, rindu pada masa yang tak pernah kembali, dan keraguan bahwa semua pengorbanan ini akan berdampak seperti yang kukira. Namun setiap kali keraguan merayap, aku membuka satu lembar dokumen, sebuah catatan bukti, surat saksi, atau nota keuangan, dan teringat alasan mengapa aku memulai semuanya. Alasan itu bukan sekadar soal harga diri. Ia tentang menolak normalisasi kebohongan dan memastikan konsekuensi nyata bagi tindakan yang melukai orang lain. Klimaks dari proses hukum tidak tiba cepat. Ia memuncak perlahan, seperti gelombang yang mengumpulkan kekuatan sebelum mencapai pantai. Argumen demi argumen disampaikan, saksi demi saksi diperiksa. Ada kemenangan kecil di sana-sini, keputusan administratif yang menguntungkan, testimoni yang menguatkan klaimku, dan pergeseran opini publik yang terus menambah tekanan. Semua itu menjadi bahan bakar yang kugunakan untuk melangkah ke tahap akhir proses. Di akhir bab ini, visualnya sederhana namun tegas. Ruang sidang yang sebagian besar terisi, wajah para pihak yang tampak lelah,
dan lembar keputusan yang belum final namun berisi indikasi jelas bahwa kebenaran sedang berjalan ke arah yang kukontrol. Napasku tetap tenang. Aku tak merayakan penderitaan lawan. Aku merayakan kebebasan yang kutuntut untuk diriku sendiri. Di luar, hujan kembali turun. Sebuah pola yang sejak awal menjadi saksi perjalanan ini, membasuh debu kota yang kotor, membawa aroma baru yang menandai babak baru yang hampir tiba. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi sorot mata yang menunggu, bukan hanya keputusan formal, tetapi pengungkapan kebenaran yang telah lama terkubur. Atmosfer tegang terasa seperti ruang hampa sebelum badai meledak. Lampu sorot menyoroti meja hakim, kertas-kertas bukti diatur rapi, dan semua orang menahan napas saat dokumen terakhir dibacakan. Suamiku tampak berbeda dari yang kukenal. Tawa yang dulu menjadi senjata kini tak lagi terdengar. Wajahnya pucat, matanya memandang ke lantai dengan kesadaran baru tentang kesalahan yang selama ini ia pikir bisa ditutupi. Pelakor duduk di sampingnya. Wajahnya menegang, bibirnya tipis menahan ekspresi yang sulit dibaca. Mereka berdua duduk kaku, tanpa gerakan, seakan ruang itu menelan keberanian mereka. Ketika hakim mulai menyampaikan pertimbangan, setiap kata terasa seperti detak jantung yang keras di telingaku. Fakta demi fakta diulang. Bukti keuangan, rekaman komunikasi, saksi-saksi yang kredibel. Semua terangkai menjadi narasi yang tak terbantahkan. Perlahan, ruang sidang berubah dari arena formal menjadi panggung di mana kebenaran menuntut pengakuan. Keluarga suamiku terdiam. Ada yang menunduk, ada yang mencoba tersenyum. Namun retakan terlihat jelas di wajah mereka. Mereka yang selama ini membela tindakan yang salah kini menghadapi realitas yang tak bisa diputarbalikkan. Setiap kali hakim menyebut nama pelaku, napas mereka tampak sesak, tatapan saling berpindah seakan mencari siapa yang akan bertanggung jawab. Saat pembacaan keputusan mendekati akhir, aku merasakan campuran lega dan kepuasan yang dingin. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tangisan berlebihan. Hanya ketenangan yang lahir dari fakta bahwa kebenaran telah ditegakkan. Hakim menyampaikan putusan dengan tegas. Tindakan pelakor diakui sebagai pelanggaran sosial dan moral, sementara suamiku dinyatakan lalai dalam tanggung jawab pernikahan dan kewajiban hukum. Efek keputusan itu terasa instan. Suamiku menunduk. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Pelakor menutupi mulutnya, mencoba menahan tangisan yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Keluarga besar yang selama ini menertawakan dan meremehkanku kini tampak seperti menara yang runtuh dari atas fondasi rapuh. Tawa mereka hilang. Suara mereka terganti bisik-bisik cemas, pertukaran pandangan yang menimbang konsekuensi. Aku berdiri, tetap tenang, tidak merayakan. Ada perasaan aneh. Kemenangan yang tak bisa disebut manis karena harga yang kulalui terlalu tinggi. Luka-luka yang dulu terasa seperti tamparan fisik kini digantikan oleh luka psikologis yang panjang. Namun dalam luka itu muncul rasa bebas yang tak tergantikan. Kesadaran bahwa aku tidak lagi bergantung pada lelaki yang mengkhianati atau keluarga yang menutupi kebohongan. Keluar dari ruang sidang, udara malam menyambutku dengan aroma hujan yang baru saja reda. Setiap napas terasa ringan, seakan menghapus sisa-sisa ketegangan. Di trotoar, lampu jalan memantulkan bayanganku sendiri. Seorang wanita yang berdiri tegap, tidak lagi lemah, dan membawa beban serta kebebasan yang sama beratnya. Usai proses hukum, perubahan di keluarga suamiku semakin terlihat. Mereka yang dulu menilai aku lemah kini menghadapi kenyataan. Status sosial dan citra bisa retak seketika ketika kebenaran dipertemukan dengan keberanian. Beberapa kerabat yang semula menertawakan kini menatapku dengan rasa hormat yang canggung. Yang lain menarik diri, tidak ingin terseret dalam kehancuran reputasi yang perlahan menggerogoti fondasi lama mereka. Suamiku mulai menunjukkan perubahan perilaku. Ia masih tinggal di rumah, tetapi langkahnya lebih hati-hati, tatapannya sering kosong, dan tawa yang dulu mengisi ruang kini jarang terdengar. Aku tidak berniat memberi pengampunan instan. Aku hanya memandangnya sebagai manusia yang harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Pelakor, di sisi lain, mulai kehilangan dukungan sosial. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjaga jarak. Reputasinya hancur oleh fakta dan kesaksian yang tak terbantahkan. Di rumah, aku menata hidup baru. Usahaku semakin berkembang, jaringan sosialku kian luas, dan setiap keputusan finansialku buat tanpa bergantung pada suamiku. Ada kebanggaan yang tenang, kebebasan finansial, martabat yang kembali, dan rasa hormat dari orang-orang yang memahami perjuangan. Semua itu bukan sekadar pelampiasan dendam.
Tetapi bukti bahwa luka yang dulu mengekang kini diubah menjadi kekuatan nyata. Anak-anak, jika ada, atau anggota rumah tangga lain melihat perubahan itu, tidak ada drama berlebihan. Hanya rutinitas yang berjalan dengan stabil dan harmonis. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya dalam menghancurkan yang salah, tetapi juga dalam membangun diri sendiri kembali setelah pengkhianatan. Pada malam yang hening, aku duduk di meja kerja, menatap dokumen-dokumen terakhir. Semua bukti tersusun rapi, rekening usaha menampilkan pertumbuhan yang stabil, dan catatan hukum menunjukkan bahwa kebenaran telah ditegakkan. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak-sorai, hanya rasa lega yang mendalam, seperti napas panjang setelah berenang di bawah permukaan air yang berat. Hujan mulai turun perlahan di luar jendela, membawa aroma tanah basah yang mengingatkanku pada sore pertama ketika semuanya pecah. Kali ini, hujan terasa berbeda. Bukan sebagai simbol penderitaan, tetapi sebagai saksi kebangkitan. Aku berdiri, menatap bayangan diri di cermin. Seorang wanita yang telah melewati tamparan, pengkhianatan, dan kebohongan, dan kini menatap dunia dengan mata yang jernih, tegap, dan penuh perhitungan. Malam itu menutup bab kelima dengan satu kesadaran utama. Balas dendam yang sesungguhnya bukan soal mempermalukan atau menghancurkan orang lain, tetapi tentang menegakkan kebenaran, menjaga integritas, dan memastikan bahwa diri sendiri tidak pernah lagi menjadi korban yang pasif. Setelah badai hukum itu reda, hidupku masuk ke fase rekonstruksi yang sunyi tapi tegas. Rumah yang dulu dipenuhi ketegangan kini terasa lebih lega. Ruang-ruang yang semula syarat dengan rasa curiga dan kepalsuan kini menjadi arena bagi ketenangan yang kubangun sendiri. Rutinitas harian tetap ada. Memasak, merapikan rumah, mengurus administrasi. Tetapi semua gerakanku kini bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol kontrol dan stabilitas. Aku menyadari bahwa luka-luka lama tak bisa dihapus begitu saja. Rasa sakit dari tamparan itu, penghinaan di depan keluarga, dan pengkhianatan yang berulang kali hadir, semuanya meninggalkan bekas yang dalam. Namun bekas itu kini menjadi pengingat, bukan pengekang. Aku belajar memisahkan emosi dari tindakan, membiarkan rasa sakit ada tanpa membiarkannya menguasai keputusan. Ada seni dalam menahan amarah sambil merencanakan langkah ke depan, dan aku menemukan bahwa seni itu memberiku kekuatan yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Usahaku berkembang pesat. Setiap produk yang kuhasilkan, setiap layanan yang kutawarkan, bukan sekadar transaksi. Mereka adalah bukti nyata bahwa aku mampu mandiri. Ketika pelanggan memberi pujian, itu bukan hanya soal kepuasan mereka, tetapi juga validasi atas kapasitasku sebagai individu yang mampu bertahan dan berkembang meski dikhianati. Perlahan, kepuasan itu meresap ke dalam hati, memberi rasa percaya diri yang stabil. Di sisi lain, interaksi sosial mengalami perubahan substansial. Komunitas baru yang kukembangkan memberi dukungan tulus. Mereka menghargai ketekunan, integritas, dan profesionalisme. Tidak ada tawa yang merendahkan, tidak ada komentar sinis yang meremehkan. Aku mulai menyadari betapa pentingnya lingkungan sosial yang menghormati nilai dan usaha, dibandingkan sekadar formalitas keluarga atau kepalsuan citra sosial. Suamiku tetap tinggal di rumah. Namun dinamika hubungan kami berubah total. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada lagi jalur mudah untuk memanipulasi, dan setiap langkahnya kini harus mempertimbangkan konsekuensi nyata. Ia jarang berbicara, langkahnya lebih berhati-hati, dan kadang aku menangkap tatapan yang dipenuhi penyesalan. Aku tidak mencari pengampunan, tidak pula ingin membalas secara emosional. Aku hanya menegaskan posisi diriku, tidak bergantung, tidak tergantung, dan tetap mandiri. Pelakor semakin tersisih. Dukungan sosial yang dulu ia nikmati mulai memudar, reputasinya hancur, dan ia terlihat lebih rentan. Ia mencoba berbagai cara untuk kembali mendapat pengakuan, namun setiap langkah selalu diiringi skeptisisme. Aku mengamati proses itu tanpa perasaan gembira yang berlebihan. Ini bukan tentang membalas sakit hati, tetapi tentang melihat keadilan alami berjalan. Dalam fase rekonstruksi ini, aku mulai mengatur ulang prioritas. Pekerjaan dan keuangan menjadi fondasi baru, sementara hubungan sosial dan keluarga menjadi ruang untuk seleksi. Siapa yang benar-benar peduli, siapa yang hadir karena kepentingan. Aku belajar melepaskan mereka yang tak memberikan dukungan tulus, dan lebih memilih menjaga hubungan dengan orang-orang yang memahami perjuangan tanpa menuntut balasan. Malam-malam panjang tetap hadir, tetapi cara aku menanggapinya berbeda. Tidak ada lagi air mata yang membanjiri wajahku tanpa tujuan. Ada meditasi, refleksi diri,
dan perencanaan masa depan. Aku menulis jurnal pribadi, merinci setiap langkah yang telah kuambil, setiap bukti yang berhasil dikumpulkan, dan setiap keputusan yang membawa kebebasan. Menulis menjadi ritual terapi, membersihkan luka sekaligus menegaskan arah. Di satu sisi, aku menemukan kekuatan dari hal-hal sederhana. Memasak untuk diri sendiri, menata rumah, bahkan menyiram tanaman di halaman. Semua menjadi simbol kontrol dan pemulihan. Hal-hal kecil itu mengajarkanku bahwa kehidupan bisa diperbaiki melalui konsistensi, ketekunan, dan kejelian terhadap detail. Bukan kebisingan besar atau konfrontasi dramatis yang mendefinisikan keberhasilan, melainkan kesadaran kecil yang terus diperkuat. Sementara itu, pandangan terhadap diriku sendiri juga berubah. Aku tidak lagi menilai diri dari hubungan yang hancur atau perlakuan yang menyakitkan. Aku menilai dari kapasitas untuk bertahan, belajar, dan tumbuh. Setiap keputusan yang kuambil, baik di rumah, di usaha, maupun di lingkaran sosial, menjadi bukti nyata. Aku memiliki kendali atas hidupku sendiri, dan itu tak bisa diambil oleh siapapun. Hubungan dengan keluarga baruku semakin erat. Beberapa tetangga, rekan usaha, dan teman komunitas menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Mereka memberi dukungan tanpa syarat, meneguhkan integritasku, dan menghadirkan rasa aman yang selama ini hilang. Aku menyadari bahwa dukungan ini lebih bernilai daripada pengakuan yang semu dari keluarga besar suamiku. Di sisi psikologis, aku mulai menata ulang persepsi tentang kekuatan dan kelemahan. Luka yang dulu membuatku rapuh kini menjadi alat untuk menilai orang dan situasi dengan lebih bijak. Setiap pengalaman pahit menjadi pelajaran. Tentang batasan manusia, tentang konsekuensi tindakan, dan tentang pentingnya menjaga integritas. Aku belajar melihat semua orang, termasuk suamiku dan pelakor, sebagai individu yang harus menghadapi hasil pilihan mereka sendiri, bukan sekadar objek emosi. Akhir bab ini menutup dengan satu visual yang sederhana namun kuat. Aku duduk di kursi dekat jendela, lampu malam memantul di meja kerja, dokumen dan catatan tertata rapi, sementara hujan perlahan turun di luar. Bayangan diri di cermin terasa utuh. Seorang wanita yang telah melewati tamparan, pengkhianatan, dan kebohongan, kini menatap masa depan dengan ketenangan, keyakinan, dan kendali penuh. Waktu terus berjalan, membawa sisa-sisa luka ke dalam proses pemulihan yang lebih halus. Aku mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mengalahkan orang lain, tetapi dari penguasaan diri sendiri. Setiap pagi, saat matahari menembus tirai kamar, aku merasakan ketenangan yang sebelumnya mustahil. Hidupku tidak lagi dikontrol oleh kebohongan, penipuan, atau penghinaan. Langkah demi langkah, aku menata ulang seluruh rutinitas. Aku menetapkan batasan yang jelas, tidak hanya terhadap suamiku dan pelakor, tetapi juga terhadap siapapun yang mencoba menyusupkan energi negatif. Tidak ada toleransi untuk manipulasi atau ketidakjujuran. Dalam batasan itu, aku menemukan ruang aman yang memungkinkan pikiranku berkembang, bukan terjebak dalam dendam atau kemarahan. Usaha yang kukembangkan terus bertumbuh. Aku belajar menggunakan setiap pengalaman sebagai strategi, cara bernegosiasi dengan klien, cara menjaga reputasi, bahkan cara memilih staf yang mampu bekerja secara profesional. Aku memahami bahwa kendali finansial bukan sekadar angka, tetapi alat untuk membangun kebebasan. Setiap kontrak yang kutandatangani, setiap proyek yang selesai, adalah bukti nyata bahwa aku mampu berdiri sendiri. Psikologisku pun menguat. Aku tidak lagi menilai diri dari trauma yang pernah terjadi. Luka-luka itu tetap ada, tetapi kini mereka adalah peta. Panduan yang menunjukkan di mana aku pernah rapuh dan bagaimana aku mengubahnya menjadi kekuatan. Malam-malam sepi yang dulu dipenuhi air mata kini menjadi waktu refleksi. Aku menulis jurnal, merencanakan masa depan, dan mengamati pola hubungan sosial yang sehat. Ada kedamaian di sana, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pengakuan instan atau balas dendam sementara. Suamiku tetap ada di rumah, tetapi jaraknya semakin jelas. Ia tidak lagi bisa mengendalikanku, dan kesadaran itu terlihat di wajahnya. Kadang aku menangkap tatapan kosongnya, kadang langkahnya tergesa-gesa, seakan mencari pijakan di dunia yang kini tidak lagi memihaknya. Aku tidak memperbesar masalah itu. Aku hanya membiarkan hukum alam sosial berjalan. Tanggung jawab atas pilihan mereka kini murni pada mereka sendiri. Pelakor pun semakin terisolasi. Dukungan sosial yang dulu ia nikmati menghilang, reputasinya tercemar, dan setiap langkahnya kini diiringi skeptisisme.
Ia mencoba menguatkan diri, tetapi bayangan kesalahan masa lalu selalu mengintai. Aku mengamati perubahan itu dengan kesadaran penuh. Ini bukan soal balas dendam, tetapi konsekuensi yang wajar bagi setiap tindakan. Keadilan telah berjalan, dan aku hanyalah saksi dari prosesnya. Dalam keseharian, aku menemukan kekuatan dari hal-hal kecil. Memasak, merapikan rumah, mengurus tanaman, hingga menata dokumen usaha. Hal-hal yang sederhana itu kini menjadi ritual yang memberi stabilitas psikologis. Aku belajar bahwa kekuatan tak selalu hadir dalam bentuk dramatis. Kadang ia muncul melalui konsistensi dan kesadaran akan nilai diri. Aku juga mulai membangun jaringan sosial baru yang sehat. Teman-teman yang memahami perjuangan, rekan bisnis yang menghargai profesionalisme, dan orang-orang yang mendukung kemandirian membentuk komunitas yang memberi energi positif. Di antara mereka, aku menemukan empati tulus, bukan kepalsuan yang dulu menyelimuti rumah dan keluarga besar suamiku. Dukungan ini menjadi fondasi yang tak ternilai dalam membangun kehidupan baru. Di sisi psikologis, aku menyelesaikan konflik internal yang lama, penerimaan bahwa suamiku dan pelakor tidak akan berubah, bahwa luka yang diberikan tidak akan hilang, tetapi dapat dikendalikan. Aku belajar melepaskan dendam emosional, menggantinya dengan strategi yang jelas dan tindakan yang terukur. Ada kekuatan luar biasa dalam membiarkan diri sendiri bebas dari kemarahan yang memenjarakan, dan aku memanfaatkan kekuatan itu untuk membangun kehidupan baru yang mandiri. Akhir bab ini digambarkan dengan visual yang tenang namun kuat. Aku berdiri di balkon rumah, lampu kota memantul di wajahku, hujan sore yang baru reda meninggalkan aroma tanah basah. Napasku stabil, pandanganku jauh, dan di cermin refleksi, aku melihat seorang wanita utuh, tegap, berani, dan penuh kendali. Semua luka yang dulu membelenggu kini menjadi alat untuk menegaskan integritas dan kebebasan yang kurai sendiri. Hari-hari terakhir dalam perjalanan ini terasa seperti fase pembalasan batin yang halus namun mematikan. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada tamparan fisik, tidak ada teriakan. Semuanya terjadi dalam diam, melalui tindakan, ketegasan, dan konsekuensi alami yang berjalan sendiri. Suamiku dan pelakor kini menghadapi dunia yang telah berubah. Dunia di mana manipulasi dan kebohongan tidak lagi berlaku. Suamiku, yang dulu tertawa saat aku dipermalukan, kini berhadapan dengan realitas yang tak bisa ia kendalikan. Setiap langkahnya diawasi oleh hukum, oleh reputasi, dan oleh keputusan sosial yang sudah aku bentuk melalui strategi panjang. Ia tidak bisa lagi bersikap leluasa, tidak bisa lagi meremehkan, dan setiap kesalahan kecilnya kini menimbulkan efek domino yang nyata. Tawa yang dulu menjadi senjatanya kini hilang, tergantikan oleh kesadaran akan kerentanan. Pelakor menghadapi isolasi sosial yang menyakitkan. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjaga jarak, mempertanyakan kredibilitasnya, dan menolak untuk terlibat lebih jauh. Ia berusaha mempertahankan citra, tetapi bayangan masa lalu selalu mengejarnya. Tidak ada aib yang kubuat, aku tidak menyerang dirinya secara langsung. Aku hanya menegakkan kebenaran melalui bukti dan waktu. Hasilnya adalah kehancuran topengnya yang tak terhindarkan. Aku sendiri berdiri di tengah semua itu, tetap diam, tenang, dan utuh. Kekuatan yang kudapat bukanlah dari menghancurkan orang lain, melainkan dari memulihkan diri sendiri dan membiarkan hukum alam berjalan. Aku tidak merayakan kehancuran mereka. Aku merayakan kebebasan, integritas, dan kemampuan untuk tetap tegap setelah semua luka. Malam-malam sepi kini menjadi saksi ketenangan yang kupelihara dengan disiplin. Keluarga besarnya, yang dulu menertawakanku, kini menghadapi retakan reputasi mereka sendiri. Beberapa mencoba membela diri, beberapa lain menarik diri untuk menjaga nama baik, tetapi retakan itu tak lagi bisa diperbaiki dengan senyum atau tawa palsu. Semua orang yang pernah menertawakan kini menyadari bahwa kebenaran memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hierarki sosial atau status mewah. Di rumah, aku membangun rutinitas yang sehat, pekerjaan yang berkembang, hubungan sosial yang positif, dan ruang pribadi yang aman. Setiap langkahku buat dengan kesadaran penuh, tidak tergesa-gesa, dan selalu mengutamakan stabilitas psikologis. Aku menulis jurnal, merencanakan masa depan, dan memantau usaha dengan ketelitian. Hidupku kini dipenuhi rasa percaya diri dan kontrol penuh atas keputusan yang kuambil. Ada satu malam di mana aku berdiri di jendela kamar, menatap kota yang gemerlap. Lampu-lampu memantul di kaca, hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah. Napasku tenang, mataku fokus,
dan bayangan diri di cermin terasa lengkap. Seorang wanita yang telah melewati penghinaan, pengkhianatan, dan sakit hati, namun kini utuh, mandiri, dan tak tergoyahkan. Semua luka yang dulu membelenggu kini menjadi alat untuk menegaskan kekuatan yang kutemukan sendiri. Pada akhirnya, pembalasan batin yang kubangun tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi efeknya mematikan bagi mereka yang dulu menyepelekan. Tidak ada aib yang kubuat. Aku hanya memelihara integritas, menjalankan strategi, dan membiarkan dunia menilai sendiri. Suamiku dan pelakor menghadapi konsekuensi alami dari pilihan mereka, sementara aku berdiri tegap, bebas, dan utuh. Cerita ini ditutup dengan visual simbolik. Aku menutup jurnal di meja kerja, lampu malam memantul di permukaan kayu, dan hujan yang menetes di luar jendela menjadi saksi perjalanan panjang, dari tamparan yang memalukan, luka psikologis yang dalam, hingga kebebasan dan integritas yang kini kupegang erat. Napasku stabil, pandanganku jauh, dan di cermin, seorang wanita berdiri dengan tegap, memandang masa depan yang bebas dari pengkhianatan, penuh kendali, dan penuh martabat.